Pemirsa, 15 orang ditangkap polisi terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut ada 4 klaster dalam kasus ini, mulai dari aktor intelektual, klaster yang membuntuti, klaster yang menculik, serta klaster yang menganiaya korban hingga berujung meninggal dunia. Namun apa motif para pelaku melakukan aksinya belum terungkap. Kematian Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan tanda tanya karena hingga kini motif pembunuhan belum juga terungkap. Ada 15 tersangka yang sudah ditangkap polisi untuk mengetahui alur hingga peran para tersangka dalam menghilangkan nyawa Kepala Cabang Bank Pemerintah itu. Polisi menyebut ada 4 klaster dalam kasus ini, mulai dari aktor intelektual, klaster yang membuntuti, klaster yang menculik, serta klaster yang menganiaya korban hingga berujung meninggal dunia. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam menyatakan dari 15 tersangka yang ditangkap, 6 diantaranya ditangkap oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sementara 9 lainnya diringkus Subdit Jatanras. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Muhammad Ilham Pradipta diculik di parkiran pusat perbelanjaan grosir di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus lalu. Selanjutnya, pada 21 Agustus, jasad korban ditemukan warga di kawasan Bekasi. Tim Liputan, Metro TV. Kuasa hukum dari 3 tersangka penculikan Kepala KCP Bank, Petrus Balapationa, mengatakan jika kliennya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan F, orang yang diduga sebagai otak penculikan dan pembunuhan. Ia juga mengatakan kliennya baru mengetahui jika F merupakan oknum aparat saat melakukan BAP di Polda Metro Jaya. Kalau ada informasi bahwa F mengontak dengan klien kami, saya bantah bahwa F hanya berkomunikasi dengan EW yang ditangkap di Labuan Bajo. Dari EW lah mengajak 4 orang ini. Jadi 4 orang ini hanya berhubungan dengan EW. EW yang ditangkap di Labuan Bajo berhubungan dengan F. Jadi keempat penjemput ini tidak tahu F ini siapa, di atas F ini siapa. 4 orang ini hanya berhubungan dengan EW yang tanggal 21 atau 22-nya ditangkap di Labuan Bajo. Jadi memang mata rantainya putus di situ. Oke, nah kalau soal identitas siapa orang atau pelaku inisial F ini, klien Anda tahu tidak F ini adalah yang beredar kemudian sebagai oknum aparat atau tidak, itu diketahui tidak oleh klien Anda? Belakangan setelah mereka di BAP di Polda, baru mereka tahu bahwa beliau adalah dari angkatan. F ini adalah angkatan. Tetapi yang lebih banyak tahu adalah satuan apa dan jabatannya sebagai apa? Hanya informasinya angkatan, pangkatnya apa, jabatan apa. Memang mereka tidak tahu persis. Yang tahu persis hanya EW. Gitu. Oke. Nah, apakah klien Anda sebelumnya sudah mengetahui nih dari inisial EW ini ya, bahwa F ini memang sudah ada oknum dari aparat, dan bagaimana klien-klien Anda langsung bisa percaya dengan EW memberikan penugasan untuk menculik dan juga mendapatkan uangnya langsung ketika sudah selesai tugasnya? EW tidak pernah menjelaskan kepada adik-adik ini, yang 3 orang ini, bahwa yang dijemput ini siapa, permasalahannya apa. Mereka, EW hanya menyuruh mereka tolong rental mobil 1 untuk mereka pakai pada hari tanggal 20 itu. Dan
pemirsa, untuk membahas mengenai pengungkapan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta, kita akan membahasnya bersama dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Arief Sulistianto. Pak Arief, selamat sore. Selamat sore, Leonard. Apa kabar? Baik-baik Pak, tapi ini kita bingung melihat kasus ini Pak Arief. Mungkin kita tidak begitu banyak punya pengalaman, Anda sebagai mantan Kabareskrim melihat ketika polisi menyebutkan ada 4 klaster dalam kasus ini Pak. Ada klaster yang menculik, ada klaster yang kemudian membuntuti sebelumnya, lalu ada klaster yang menganiaya, dan ada klaster yang merencanakan. Ini wajar tindak kriminal seperti ini terjadi atau seperti apa Pak Arief? Iya, di dalam teknis penyidikan biasanya kan dimulai dari olah TKP. Dari informasi yang saya peroleh dan dari lawyer yang sudah menyampaikan di pemberitaan, ini setidaknya ada 4 tempat kejadian perkara. Pertama adalah tempat penculikan di Lotte Mart. Kemudian yang kedua adalah di jalan tempat handing over. Jadi setelah korban ini dibawa, kemudian diserahkan kepada pelaku yang lain, kemudian dibawa ke TKP ketiga. Nah, di TKP ketiga inilah salah satu tersangka yang menculik tadi diminta untuk membawa, ternyata diketahui sudah meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, TKP keempat adalah tempat diketemukannya korban di Desa Nagasari, Bekasi. Itu TKP keempat. Dari rangkaian TKP ini, tentu penyidik sudah memperoleh alat bukti yang cukup sehingga bisa mengungkap para pelakunya ini. Tinggal melakukan rekonstruksi peristiwanya seperti apa. Dari rekonstruksi peristiwa itu, baru mengkonstruksikan perbuatan dari para pelaku. Perbuatannya mulai dari penculikan sampai dengan eksekusi di TKP ketiga dan siapa yang membuat. Semua itu akan memberikan jawaban terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kalau di dalam KUHP nanti ada pasal 55, ada yang orang yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada yang turut serta melakukan, tergantung dari peran orang-orang ini. Apakah ada yang bagian menculik, ada yang bagian mengeksekusi, ada yang bagian membuang mayatnya. Nah, kemudian apakah para pelaku ini melakukan karena motivasi dia sendiri atau ada pihak lain? Ini yang tentu penyidik sedang mencari tahu apa yang terjadi di balik ini semuanya. Apakah memang ada orang yang menyuruh melakukan dengan memberikan uang atau menjanjikan sesuatu? Itu nanti akan diterapkan di pasal 55 ayat 1 ke 1 atau ke 1A, ke 1B atau ayat yang pasal 2-nya. Pak Arief, kuasa hukum tersangka, ini tersangka yang menculik ya Pak ya, mengatakan bahwa kliennya, maksudnya para penculik ini disebut-sebut tidak tahu setelah menculik itu akan diapakan yang diculiknya ini. Ini logikanya mereka tidak tahu satu sama lain 4 klaster ini. Masuk akal tidak itu Pak Arief? Bisa jadi kalau memang itu direncanakan seperti itu, berarti kan ada pembagian tugas. Siapa yang bagian mengenali korban, kemudian siapa bagian mengambil korban. Setelah korban diambil, diserahkan kepada orang lain kan. Jadi menurut pengacara EW atau siapa itu, apa, Adrianus, dikatakan terjadi overhandling di Cawang dari mobil tempat penculikan diberikan ke mobil lain pelaku yang berbeda. Dari pelaku yang berbeda itu kemudian dibawa ke TKP ketiga terjadi eksekusi. Mungkin yang mengeksekusi orang lain. Kemudian pelaku dari TKP pertama diperintahkan untuk dibuanglah di Desa Nagasari itu. Nah, dari melihat ini sebetulnya siapapun yang melakukan ini atau yang menyuruh melakukan ini mencoba untuk membuat sel-sel yang tertutup.
Saya yang terputus. Jadi TKP 1 orangnya sendiri, TKP 2 nanti orang yang lain lagi, sehingga tidak saling mengenal untuk mempersulit pembuktian. Tapi saya terima kasih kepada Polda Metro Jaya sudah berhasil mengungkap ini semuanya dengan cepat. Pak Arief, dari pengalaman Anda di kepolisian dan juga Bareskrim khususnya, apakah memang para pelaku ini, Pak, memang seseorang yang mendekati profesional dalam mengerjakan bagian masing-masing, atau mereka ini sebenarnya para amatir? Karena kok begitu mudah kita melihat ada rekaman CCTV, mulai dari diculik, Pak, kita sudah bisa lihat dengan mudah. CCTV-nya pun lumayan jelas itu menggambarkan penculikan. Lalu kalau kita melihat jenazah dari MIP itu relatif lebih mudah ditemukan. Kenapa misalnya tidak disembunyikan jauh-jauh atau dibuang ke daerah yang memang sulit ditemukan? Ini semua para amatir atau seperti apa, Pak Arief? Ada dua kemungkinan, Renat. Kemungkinan memang amatir, atau kemungkinan yang kedua terlalu percaya diri, sehingga di tempat yang terbuka seperti itu dia mengambil atau menculik seseorang karena itu tadi, menganggap bahwa dia tugasnya hanya itu saja, sehingga tidak tahu kalau ternyata endingnya adalah ada korban yang meninggal. Nah, inilah yang harus dijawab oleh penyidik. Kenapa sampai semudah ini? Kok begitu amatirnya, ataukah begitu percaya dirinya si pelaku ini melakukan tindakan sampai menghilangkan nyawa orang? Tentu dia sebagai manusia diminta untuk melakukan hal seperti itu kan, ini kan tindak pidana, ini yang bahaya bagi saya. Harusnya bisa berpikir seperti itu. Begitu, Leon. Maksud saya begini, Pak Arief, ini mungkin pemikiran saya yang sangat awam ya, Pak. Kalau misalnya, semoga saya tidak melakukan itu, tapi kalau saya ingin misalnya menghilangkan nyawa seseorang, karena itu adalah tindakan yang dilarang secara hukum dan berbahaya juga, maka saya ingin sesedikit mungkin, Pak, orang yang terlibat di dalam proses tindak pidana itu. Tapi kalau kita melihat ini Polda Metro Jaya sudah menangkap 15 orang, ini kok agak aneh begitu, Pak. Kan dengan lebih banyak orang yang terlibat, lebih mudah terbongkar tentunya. Ini benar-benar senaif ini atau bagaimana nih, Pak Arief? Ya, dua hal itu tadi, mungkin terlalu amatir, atau mungkin terlalu karena amatir itu tadi, dan dia terlalu percaya diri. Dan inilah teori klasik mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang dijadikan sarana penyidik untuk mencari, mengungkap dan menangkap pelakunya. Dan ini Polda Metro sudah berhasil menangkap. Sampai sekarang kita masih belum mendengar penjelasan dari petugas kepolisian, Pak Arief. Apa kira-kira motif pembunuhan yang begitu, kalau istilah saya, rumit ini, Pak? Karena melibatkan 4 klaster, melibatkan TKP beberapa seperti yang tadi Pak Arief katakan. Kira-kira motifnya apakah benar seperti kasus yang beredar bahwa seorang DH itu mengajukan permohonan kredit, katanya disebut-sebut 13 miliar rupiah, Pak, yang kemudian ditolak pemberiannya oleh almarhum MIP ini. Kira-kira apakah memang itu saja atau ada motif lain, Pak Arief? Saya belum tahu ya, tentunya ini tugas penyidik untuk menjawab. Yang jelas kita akan bisa mencoba untuk memahami ini. Pertama dari, ini kan ingin mengungkap motif. Pertama adalah dari si korban sendiri. Dia adalah seorang kepala cabang. Apa sih kewenangannya dia? Apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh dia sehingga membuat orang tidak senang dalam pekerjaannya? Atau ada urusan pribadi juga, gitu. Sehingga ini yang harus dicari supaya nanti bisa ada benang merah di dalam mengungkap apa motif ini. Kalau pelakunya sudah, eksekutornya sudah ketangkap semua, tapi siapa sih dan apa? Kok sampai seorang kepala cabang BRI, kepala cabang bank yang terkenal itu sampai diculik dan dibunuh sampai sejauh itu, sampai sedalam apa sakit hatinya, kalau memang ini sakit hati, begitu, Leon. Ini berarti kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa
mungkin yang disebut-sebut itu motif kecewa karena permohonan kredit tidak terpenuhi, artinya motif yang terkait dengan pekerjaan almarhum ini belum tentu itu motif terbunuhnya almarhum, masih mungkin ada motif lain, begitu maksud Anda, Pak Arief? Masih ada kemungkinan selama belum ada data otentik, informasi otentik yang disampaikan oleh penyidik. Kita kan hanya menduga-duga saja dari informasi yang berkembang di media sosial dan pemberitaan. Begitu. Baik. Leonard. Pak Arief, terakhir melihat kecepatan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengungkapan kasus ini, ada sekian orang yang bahkan tidak ditangkapnya bukan di Jakarta, ada yang di Labuan Bajo, ada di beberapa tempat. Anda optimis, Pak, segera kita akan melihat gelar perkara lalu benar-benar kita akan tahu motif dari kasus ini, Pak? Saya optimis untuk bisa segera diselesaikan ini, karena kasus ini sebetulnya kasus mudah saja. Kan begitu ada kelihatan dengan jelas di CCTV, kemudian bisa ditelusuri semua, ada handphonenya. Saya pikir ini sangat mudah, tinggal para penyidik menjaga objektivitas, menjamin kejujuran, sehingga para penasihat hukum juga harus ikut mengawal ini supaya nanti tidak ada pendapat-pendapat miring dari masyarakat terhadap hasil penyidikan ini. Jadi betul-betul hasil penyidikan ini hasil penyidikan yang otentik dan bisa dipercaya, begitu, Leonard. Baik. Kita tentunya akan menunggu sama-sama seperti apa kejelasan kasus ini. Terima kasih Komjen Polisi Purnawirawan Arief Sulistianto, mantan Kabar Eskrim, sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore, Pak Arief. Pemirsa, Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbingan belajar dan motivator bisnis, disebut-sebut sebagai dalang penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Dwi Hartono juga kerap membagikan aktivitasnya di media sosial. Dwi Hartono diketahui merupakan seorang pengusaha bimbingan belajar berbasis daring atau online. Ia juga dikenal sebagai motivator bisnis dan memiliki akun YouTube dan Instagram dengan nama Klan Hartono. Yang menjadi sorotan publik, Dwi juga diketahui memiliki Yayasan Amal Hartono Foundation yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Di kampung halamannya di Rimbo Bujang Tebo Jambi, Dwi Hartono dikenal sebagai orang yang dermawan. Bahkan berdasarkan informasi warga Jambi, Dwi Hartono sempat berniat maju sebagai calon Bupati Tebo. Namun rencana itu batal lantaran ia diminta maju sebagai calon wakil bupati. Dwi Hartono ditangkap Subdit Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Agustus lalu bersama YJ dan AA. Dari hasil pemeriksaan, Dwi Hartono diketahui sebagai salah satu otak kejahatan terhadap Ilham Pradipta hingga menyebabkan korban tewas. Ilham ditemukan tewas pada Kamis 21 Agustus 2025 di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kondisi tangan, kaki, dan mata terikat dengan lakban. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.